Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview bab 11 tentang penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian. Penyusunan proposal penelitian merupakan bagian pertama dari penelitian. Membuat proposal dalam penelitian bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi seorang peneliti pemula. Dengan demikian, orang yang membaca proposal dapat memahami apa yang dilakukan peneliti dengan melihat pembahasan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pekerjaan penelitian. Maka sebagian besar tahapan pekerjaan penelitian harus dicantumkan dalam proposal. Penulisan proposal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu proposal tujuan khusus dan proposal umum. Proposal untuk penggunaan khusus adalah proposal yang ditulis untuk keperluan studi, yang merupakan salah satu tugas pokok mahasiswa pada akhir studinya. Proposal menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian secara lebih umum. Kemudian menguraikan topik-topik khusus yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Untuk mengidentifikasi isu-isu yang akan diinvestasikan dalam isu-isu yang diteliti, erat kaitannya dengan masalah penelitian yang dilakukan. Maka fokus masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Permasalahan yang dikemukakan sebagai identifikasi masalah sebagaimana disebutkan di atas adalah karena berbagai keterbatasan dari penelitian itu sendiri, baik terkait maupun intelektual maupun pengetahuan. Maka tidak mungkin melaksanakan penelitian dalam satu sesi, sehingga harus dibatasi pada peneliti. Masalah apa yang muncul, cari tahu suatu saat nanti, perlakuan terhadap masalah tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat. Rumusan masalah adalah rumusan masalah penelitian, dibatasi oleh gaji atau peneliti yang dituangkan dalam batasan masalah. Kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan pertanyaan. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tujuan ilmiah, bukan sekedar terpenuhnya syarat-syarat penyelesaian gelar amanah untuk mencari tahu permasalahannya. Terkonfirmasinya hipotesis yang dirumuskan peneliti dalam bentuk penelitian. Landasan pemikiran teori dan kerangka acuan. Landasan teori merupakan penjelasan tentang konsep-konsep variabel yang digunakan dalam penelitian. Konsep-konsep tersebut dapat berupa definisi atau penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Setiap konsep diungkapkan sejelas mungkin sehingga peneliti memperoleh gambaran yang konkret. Variabel-variabel yang diberikan berupa judul peneliti menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan, baik dari sudut pandang etimologis atau linguistik maupun ilmiah, yaitu pendidikan disita oleh pemerintah atau masyarakat manapun, termasuk keluarga yang bertanggung jawab atasnya. Penerapan pendidikan, betapa penting pendidikan bagi kehidupan seseorang, apa arti belajar dan kaitannya dengan prestasi dan lain-lain. Kerangka acuan berpikir merupakan kekuatan alamiah dalam meneliti teori-teori yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian yang dilakukan dan disajikan dalam suatu kerangka teori. Dengan kata lain, kerangka berpikir adalah gagasan atau hasil pemahaman peneliti berdasar teori-teori yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan juga gambaran kerangka berpikir selanjutnya, dapat dikemukakan kembali hipotesis peneliti dengan didukung contoh kasus sebelumnya. Maka dapat dikemukakan hipotesis peneliti bahwa latar belakang keuangan orang tua positif berkolerasi atau berkaitan terhadap prestasi akademis anak Anda. Dalam perlombaan penulisan proposal peneliti, objek peneliti dianggap sebagai objek penelitian yang darinya objek penelitian memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk penelitian yang dilakukan.
Waktu penelitian adalah waktu yang peneliti perlukan untuk melakukan penelitian, mulai dari tahap pertama, pembentukan, dan persiapan waktu hingga tahap terakhir. Peneliti harus dapat memperkirakan dengan tepat berapa lama atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan peneliti tersebut akan berlangsung. Dalam hal ini, tempat peneliti juga harus mengetahui alasan peneliti mempunyai tempat penelitian di suatu daerah. Mengenai waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian, maka beberapa minggu waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian hendaknya dipertimbangkan secara matang dalam makalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, dalam hal ini penerimanya harus diperhatikan setiap saat. Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan salah satu kunci keberhasilan penelitian, ada atau tidaknya hasil penelitian. Salah satunya ditentukan oleh lokasi, bukan pilihan metode penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek peneliti atau seluruh data yang menarik perhatian peneliti dalam ruang atau waktu tertentu. Populasi umum dapat terdiri dari banyak orang, mulai dari kurikulum hingga orang administrasi, alat bantu pengajaran, manajemen, acara dan organisasi, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.